Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini di awal waktu duha Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ilmu yang insyaallah kita semua sudah mengetahui manfaat fadilah dari majelis ilmu ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Kemudian kita akan mendapatkan kasih sayang, rahmat, diliputi oleh rahmat. Yang ketiga, kita akan dinaungi oleh malaikat. Yang berikutnya, kita akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di laut. Ya. Dapat ampunan, dapat rahmat, dapat sakinah. Ya. Masih kurang apa? Ya. Sakinah, ketenangan dapat. Dan sakinah ini yang paling mahal, karena di zaman akhir ini banyak orang-orang yang sulit mendapatkan sakinah. Akhirnya mereka terpaksa macam-macam. Ada yang bunuh diri, ada yang minum alkohol, ada yang narkoba, ada yang touring, keliling-keliling ke seluruh dunia, menghabiskan uang untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka tidak mendapatkan itu semua. Karena sakinah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah hati akan tenang. Jadi zikrillah ini zikir, mengingat Allah. Zikir ini bisa dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, mulai dari tahlil, tahmid, tasbih, takbir, termasuk majelis ilmu. Ya, majelis ilmu ini juga termasuk majelis zikir. Dan itu dijamin oleh Nabi akan nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita masih punya, kita dimampukan oleh Allah, digerakkan oleh Allah dengan taufiknya, mau melangkahkan kaki untuk menghidupkan majelis ilmu. Organisasi apapun, apakah NU, Muhammadiyah atau apapun, kalau tidak ada pengajian, tidak ada taklim, maka itu sebenarnya zong, ya, kosong melompong. Tidak ada daya tahan, tidak ada daya tahan, tidak ada daya resistensi. Ya. Daya tahan atau daya resistensi itu akan timbul apabila kita memiliki akidah yang kuat. Akidah yang kuat akan tumbuh dari majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu adalah dalam rangka menumbuh suburkan akidah. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi akidah yang sudah menjadi bagian pembahasan, ini ada sedikit ayat surat Al-Hajj yang kaitannya langsung dengan kurban, ya. Yaitu surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya Al-Hajj 37.
daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini Al-Quran, ini firman Allah yang isinya semuanya, ya kalau bahasa sekarang bilangnya semuanya daging, ya. Maksudnya tidak ada tulang, tidak ada kulit, tidak ada tetelan, nggak ada, daging semua. Nah, ini saya minjem bahasa ya Pak, minjem bahasa yang sehari-hari. Di sini Allah menyatakan bahwa yang akan sampai kepada Allah bagi orang yang berkorban bukan darah dan dagingnya. Darahnya jatuh ke bumi, dagingnya dinikmati oleh umat manusia, dagingnya. Yang sampai kepada Allah apanya? Takwanya, takwa, keikhlasan. Takwa dan keikhlasan itulah yang sampai kepada Allah, dan nanti itu yang akan menolong kita di hari kiamat. Karena kita lahir sendirian, dan nanti mati menghadap Allah sendirian. Memang sekarang kita punya teman, ada istri, ada suami, ada anak, ada cucu, ada kakek, nenek, mertua. Tapi nanti waktu mati nggak boleh bawa mereka, nggak boleh. Mas Indra nanti waktu meninggal nggak bisa, tolong sih temenin aku, nggak bisa. Nggak bisa bawa anak, ya. Nggak bisa bawa istri, nggak bisa bawa tetangga. Sendiri, lahir di dunia, sendiri. Menghadap Allah sendiri. Takut, ya bagi orang-orang yang banyak dosa takut, ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah membekali dirinya dengan iman takwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekalah kamu, berbekalah, ayo ngumpulin bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, bekal yang paling bagus hanyalah takwa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berusaha untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan, sebenarnya semua orang itu punya apa nilai ketakwaan. Semua manusia punya, supir punya, presiden punya, office boy, cleaning service punya, kuli-kuli di pelabuhan punya. Karena Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam jiwa manusia dua sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Jadi hadis itu adalah manusia. Jadi Allah memberikan ilham, Allah memberikan sesuatu dalam diri manusia dua sifat, fujuroha wa taqwaha. Sifat fujur, fajir, sifat buruk, sifat lacur, sifat jelek, wa taqwaha, dan sifat takwa, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Dua-duanya ada pada manusia, ada. Manusia manapun, manusia Amerika, manusia Cina, manusia Jawa, manusia ada semua. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, yaitu ketakwaannya dipelihara, kemudian fujurnya ditekan. Sifat fujurnya ditekan, ketakwaannya disuburkan. Nah, itu adalah qad aflaha man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya, yaitu sifat fujurnya tumbuh, fujur, fajir, sifat takwanya nol, ditekan, nol. Nah, jadi jangan dikira bahwa
sifat takwa itu hanya ada orang beriman. Semua manusia punya. Ya. Nah, pintu gerbang pertama untuk ketakwaannya diterima oleh Allah, untuk bisa dia membersihkan jiwanya supaya dia mampu, maka melalui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu pintu gerbang pertama, ya. Tapi sesungguhnya sebelum dia masuk Islam sudah punya jiwa takwa itu, ya. Cuma kan karena dia tidak punya iman, akhirnya ketakwaannya itu berkurang, akhirnya nol. Sifat fujurnya nambah, akhirnya dia menjadi mujrimun, ya, menjadi mujrim. Saya baca dalam surat apa itu? Surat Ad-Dukhan apa surat ya sekitar surat Ad-Dukhan lah ya. Itu ternyata orang yang mujrim itu nanti di neraka itu kekal. Di neraka itu kekal. Karena ternyata orang mujrim itu ya orang-orang kafir yang pendosa. Ya. Namanya pendosa berarti aktivitasnya setiap hari, rutinitasnya adalah dosa. Namanya pendosa, mujrim itu. Ya. Kalau orang beriman bukan pendosa, bukan. Tergelincir berbuat dosa. Ya, tahu-tahu, aduh, masya Allah, astagfirullah. Itu orang beriman. Tergelincir, ya, tergoda, terpengaruh, ya, terseret. Ya, tahu-tahu, masya Allah, kok begini? Loh, kok begini? Nah, dia tergelincir. Akhirnya dia berbuat dosa. Nah, orang beriman itu karena sinyalnya sudah nyambung kepada Allah, sinyalnya, maka langsung tazakkaru, dia ingat Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu karena tazakkaru, ya, ingat Allah. Tapi kalau orang-orang kafir mana ingat Allah, dia nggak tahu dan dia nggak peduli bahwa itu dosa atau tidak, pokoknya halal haram sikat, ya. Dan itulah yang banyak mewarnai pejabat-pejabat negeri ini, ya. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka menzolimi rakyatnya, ya. Tanah-tanah dirampas dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kembali ke ayat ini bahwa yang sampai kepada Allah adalah takwa. Demikianlah Allah telah menundukkannya. Menundukkan apa? Menundukkan ternak. Demikianlah Allah telah menundukkannya. Apa yang ditundukkan Allah? Ternak. Sehingga ternak itu tidak liar, tidak beringas ternak itu. Untuk kamu manusia, baik untuk kendaraan ternak itu maupun untuk dipotong, ya. Karena di zaman Nabi kan kendaraan nggak pakai mobil, ya, nggak pakai ALS, nggak pakai Rosalia Indah, nggak pakai pesawat. Zaman Nabi ya kendaraannya ternak, ya, onta dan kuda, khimar, onta, kuda, khimar. Jadi itu harus tunduk supaya apa? Supaya bisa dinaiki. Kalau nggak tunduk kan ngamuk dia. Kalau ngamuk ya kitanya bisa kebanting kan, berdebu, akhirnya malah patah tulang, gegar otak, ya. Jadi yang menundukkan hewan adalah Allah. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, supaya kamu bertakbir. Nah, maka ketika kita memotong itu harus Bismillahi Allahu Akbar. Ada Allahu Akbarnya, Pak. Ada kata-kata. Jadi nggak cukup Bismillah. Bismillah itu kurang afdol, kurang lengkap, kurang sempurna. Harus Bismillahi Allahu Akbar. Yes. Ya. Karena di sini kalimatnya
kadzalika sakhkharaha lakum litukabbiru. Ya. Demikianlah kami tundukkan hewan itu, hewan ternak itu kami tundukkan untuk kamu. Untuk apa? Litukabbiru. Litukabbiru itu takbir. Ya. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Dan kita bertakbir karena Allah juga telah memberikan kita hidayah, sehingga kita menjadi muhtadin. Doa kita kan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus dikabulkan oleh Allah, sehingga kita menjadi muhtadin, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita potong ternak, unta, sapi, kambing, sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Wa basyiril muhsinin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berkorban. Ya, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berbuat ihsan. Nah, karena ini judulnya tentang kurban, maka yang dimaksud ihsan di sini adalah yang mau berkurban. Bisa dengan sapi seorang diri boleh. Nah, Marsiono punya sapi korban sendiri sapi satu boleh. Ya, jangan bilang nggak ada hadisnya. Kalau bilang nggak boleh, boleh. Mas Indra punya onta satu korban sendiri boleh. Nah, maksimal onta untuk 10 orang maksimal, sapi maksimal 7 orang. Satu orang boleh nggak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Ya, jadi itu. Jadi orang-orang yang mau berkurban termasuk muhsinin, ya muhsinin. Jadi wabasyiril muhsinin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita lahir di dunia sendiri, ya kan? Kan nggak ada yang lahir bawa kawan kan? Nggak ada. Bagaimana bawa kawan, kita masih kecil segede gelas ini, ya, merah, nangis menjerit-jerit. Kita lahir sendiri dan kita pulang menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang pada Allah sendiri. Tidak boleh bawa apa-apa. Ya, tidak boleh bawa teman, istri, suami, anak, cucu, pade, pakle, nggak boleh. Tidak boleh bawa benda apapun, nggak boleh. Hanya 3 lembar kain kafan, hanya 3 lembar kain kafan. Yang lain tinggal semua. Mau gelang, mau kalung, mau emas, mau laptop, mau HP, mau TV, mau mobil, Panther, Alphard, tinggal semua, nggak boleh ikut. Jadi kalau gitu apanya yang harus kita bawa? Nggak usah bawa, itu sudah terbawa sendiri. Bapak nggak usah bawa amal soleh, nggak usah. Amal soleh itu terbawa sendiri, ikut. Ya. Jadi yang akan kita bawa adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Heri, kamu di dunia ngapain? Ya Allah, umur saya gunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kamu Heri dapat uang dari mana? Dapat uang dari sini, dari sini, dari sini. Terus uang kamu untuk apa? Uang saya untuk ini. Yang akan kita hadapi dari kiamat adalah bertanggung jawab terhadap Allah. Ya. Jadi itulah nanti akan kita bawa. Maka berbahagialah yang di dunia ini punya keimanan, punya ketakwaan, punya rasa takut kepada Allah, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Berbahagialah kita di dunia ini yang mau bersyukur, mau zikir kepada Allah, mau ingat kepada Allah. Itulah yang akan mengiringi kita. Jadi kita lahir sendiri, pulang sendiri. Ngapain kita pulang kepada Allah? Kita pulang kepada Allah menghadapi pertanyaan. 4 hal pertanyaannya. Umurmu untuk apa? Umur. Masa mudamu untuk apa? Masa muda. Hartamu dari mana dan untuk apa? Ilmumu untuk apa digunakan? 4 hal. Kalau itu semua terjawab, maka
Allah akan ridho. Kalau Allah akan ridho, silakan kamu kembali ke tempatmu yang asli, yaitu di jannah, di surga. Ya. Para jamaah sekalian, tolong catat ya, tolong catat. Catat, kita lahir sendiri, menghadap Allah sendiri. Ya. Takut nggak? Nggak boleh takut. Orang beriman nggak boleh takut. Ya. Kalau sudah beriman, sudah bertakwa. Nah, orang beriman dan bertakwa pasti rajin istighfar dong, pasti rajin istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya dulu maksiat ya Allah, saya dulu melakukan ini, saya dulu judi ya Allah, saya dulu membunuh. Istighfar, ya, istighfar. Ketemu Allah aman, ya. Tuh. Tapi kalau tidak beriman, pasti full ketakutan, ya, ketakutannya bukan main, karena dia sadar bahwa selama ini kiprah dia, sepak terjang dia adalah menzolimi manusia, ya, durhaka kepada Allah, kafir kepada Allah, menyekutukan Allah, ya. Maka dia, ya kenapa dia akan ketakutan? Karena dia akan menyekutukan Allah dengan setan, sehingga setannya akan gendoli. Iya, awas kamu nanti sama saya ke neraka, kamu nanti sama. Jadi setannya itu sudah memberikan kabar gembira. Setannya itu, iblis itu sudah memberikan kabar gembira bahwa kamu nanti sama saya di neraka. Ya, saya berhasil menarik kamu. Saya nanti di neraka tidak sendiri, kamu teman saya. Semakin ketakutan itu, Pak. Jadi orang-orang kafir ketika mau mati itu ketakutannya luar biasa. Kalau orang beriman tidak takut, ya. Ya kalau sedih sih sedih ya, namanya apa? Biasa hidup di dunia, kasur empuk, spring bed, ruangan wangi, bebas nyamuk, ya. Tempat-tempatnya yang enak nyaman, ya. Pas masuk kubur hanya apa 60 cm kali 160, ya. Ya udah nggak apa-apa, emang asli kita dari situ kok. Ruh kita nanti insya Allah diterima oleh Allah, ruh kita, jasad kita, badan kita, karena asal mulanya dari tanah, ya kembali ke tanah. Badan kita, jasad kita ini Pak, asal mulanya dari tanah, ya kembali ke tanah, ya. Dan itu logis, ya, logis. Kita badannya bisa besar begini karena makan, Makanan kita dari mana? Makanan kita 100% dari tanaman. Nggak ada kan kita yang makan beling? Ada nggak yang makan beling, makan seng, makan besi, makan apa? Serbu gergaji besi? Nggak ada. Semua yang kita makan tanaman. Tanaman dari mana? Dari bumi. Ya, dari bumi. Akar itu menyerapkan, akar menyerap sari-sari makanan yang ada di bumi. Jadilah melon, jadilah padi, jadilah beras, jadilah singkong, ubi. Nah itulah yang kita makan sehingga kita bisa besar. Jadi badan kita ini Pak, badan kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Sudah selesai. Nah kemudian ruh kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ruh kita itu perlu dibekali, yang dibekali dengan takwa, ya. Kemudian untuk pengajian kita tentang akidah, kita akan sudah membahas ya tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa neraka itu adalah kekal, ya, kekal. Sebagai review, karena kita sudah lama libur nggak pengajian, bulan lalu ke laut saya nggak ikut, terus habis itu Syawal Ramadan libur kan, Ramadan Syawal libur, kemarin ke laut saya nggak ikut, berarti kita udah 4 bulan ini Pak ketemu ini Pak, udah 4 bulan, ya. Maka nggak apa-apa kalau saya ulang sedikit ya, supaya ingat kembali. Dalil-dalil
neraka itu adalah abadi. Pertama surat Al-Maidah ayat 37 ya. Al-Maidah ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahum adzabun muqim. Ya. Dan mereka mendapat azab yang kekal. Ya, mukim. Mukim itu kan lawannya safar kan? Kalau safar kan pindah-pindah. Kalau mukim kan menetap. Jadi azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir itu adalah azab yang menetap. Artinya kekal. Walahum adzabun muqim. Itu Al-Maidah 37. Ya. Yang kedua, Az-Zukhruf 75. Az-Zukhruf 75. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Ya. Ini yang semalam saya baca ini, surat Az-Zukhruf. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Jadi tidak diringankan. Artinya apa? Artinya ajib, ya. Artinya kekal. Kalau diringankan kan berarti lama-lama hilang, ya. Sama dengan orang sakit kan. Orang sakit ini demam ya, iya. Berapa suhunya? Suhunya 40. Lama-lama turun 39, turun 38, turun 37, turun 36. Oh, udah sembuh, sehat. Nah, itu namanya menurun, ya. Nah, azab di neraka tidak menurun, tidak, ajib, ya, kekal. La yufattaru anhum, la yufattaru anhum. Ini kalimat yang menyatakan bahwa azab itu kekal. La yufattaru anhum, tidak diringankan, tidak diringankan. Kemudian bagaimana kondisi penghuni neraka itu? Wahum fihi mublisun, mereka berputus asa, ya, mereka berputus asa. Aduh, ya, pokoknya sudah tidak ada lagi harapan, ya. Asa itu kan artinya harapan, Pak, ya. Putus asa berarti putus harapan, nggak ada lagi harapan, ya. Terus pokoknya aduh gitu aja, ya. Jadi adanya cuma aduh aja, aduh itu ya. Kayak misalnya, oh nanti saya diangkat ya, oh nanti saya 5 tahun lagi masuk surga lah. Nah, itu masih penting, ada harapan. Ada harapan, misalnya 5 tahun lagi masuk surga, jadi di neraka 5 tahun, ya, di neraka 5 tahun, tapi nanti ada harapan 5 tahun lagi masuk surga. Ini nggak ada harapan, nggak ada harapan itu artinya apa? Artinya kekal, ya. Mublisun, ya. Mublisun itu artinya tidak ada harapan, berputus asa, ya, putus harapan. Asa itu artinya harapan, Pak. Kalau kita buka kamus, ya, asa artinya harapan. Jadi putus asa berarti putus harapan. Putus harapan itu artinya apa? Kekal. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Kalau ada harapan masih mending. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak disiksa dulu di neraka 5 tahun, nanti habis itu ke surga. Karena ada harapan. Ya. Ini tidak ada harapan.